Selamat pagi siswa-siswiku kelas 7. Apa kabar kalian semua? Sebelum pembelajaran daring ini dimulai, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sebagai pengajar matematika. Di sini kalian bisa memanggil Ibu Putri. Baik, untuk pertemuan pembelajaran daring kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang bilangan bulat. Kalian bisa simak dan pahami materi yang Ibu berikan ya. Jika perlu, kalian itu catat poin-poin penting yang telah Ibu berikan materinya nanti. Kalian pahami, simak, kemudian dicatat biar tidak lupa. Baiklah, untuk materinya silakan disimak dan dipahami. Tetap semangat belajar. Selamat belajar. Baik, materi kali ini adalah bilangan bulat. Kamu pasti sering kali mendengar kata bilangan kan? Anak-anakku semua juga pasti sering mendengar kata bilangan. Nah, apa itu bilangan? Bilangan dapat diartikan menghitung atau membilang. Mungkin masih ada yang ingat waktu SD pernah diajari bilangan bulat. Nah, bilangan itu apa? Bilangan dapat diartikan menghitung atau membilang. Paham ya? Lanjut. Sekarang apa sih bilangan bulat itu? Yuk kita simak. Nah, bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Kalian dulu waktu SD, ayo masih ingat apa enggak? Pelajaran bilangan bulat. Di situ mungkin kalian pernah mendengar juga bilangan ganjil itu apa? Bilangan genap itu apa? Ya, bilangan cacah itu bilangan yang bagaimana? Bilangan asli juga bilangan yang bagaimana? Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari yang pertama bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif itu yang bagaimana? Yang di depan angkanya itu ada tanda negatif. Contohnya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ya, itu dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan bulat terdiri dari bilangan 0. Tahu kan angka 0? Ya, 0. Yang ketiga, bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, bilangan asli itu, kalau kalian masih ingat, bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai angka berapapun. Itu termasuk bilangan bulat. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif atau bilangan asli ini dapat terbagi menjadi bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil, masih ingat kan? Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, berapa lagi? 9, dan seterusnya. Bilangan genap. Kalau kalian ingat bilangan ganjil, pasti ingat bilangan genap. Bilangan genap itu terdiri dari angka berapa aja? 2, 4, 6, 8, berapa lagi? 10, 12, dan seterusnya. Bilangan 0 dan bilangan asli membentuk bilangan yang disebut. Nah, ini ya. Di situ ada gambar garis bilangan. Itu panah-panah itu disebut garis bilangan. Yang berwarna merah itu dari angka 1 ke kiri disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif terdiri dari angka negatif 1,
negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu disebut bilangan bulat negatif. Di tengah-tengah itu ada 0, angka 0. Nah, juga ada panah di situ, bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ke kanan, ya, panahnya ke kanan. Itu artinya anggota bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif di situ yang panahnya warna biru itu dimulai dari angka 1 ke kanan. Artinya bilangan bulat positif terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami di sini ya. Kemudian mengurutkan bilangan bulat. Menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar atau terkecil. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Ya, kayak tadi dari 0, 1 ke kanan itu semakin besar, 1, 2, 3, 4 semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kayak tadi dari angka 0 ke negatif 1, negatif 2 itu semakin kecil nilainya. Berarti negatif 1 dan negatif 2 itu lebih besar. Mana nilainya? Lebih besar negatif 1. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti negatif 2 dan negatif 3 lebih kecil negatif 2 nilainya ya. Kalau yang 2 dan 3 itu lebih kecil 2, lebih besar 3. Kalau negatif 2 dan negatif 3 lebih kecil negatif 3 dan lebih besar negatif 2. Bisa dimengerti di sini ya, diingat ya. Kalau perlu dicatat di buku catatannya. Kemudian membandingkan bilangan bulat. Kalau membandingkan berarti ada dua bilangan yang akan kita bandingkan. Lambang-lambang untuk membandingkan dua bilangan bulat sebagai berikut. Jika A lebih dari B, A lebih dari B, maksudnya nilai A lebih besar dari nilai B, maka akan ditulis seperti yang tampil di layar. A lebih dari B, itu dibaca lebih dari. Ya, sudut yang menghadap ke kiri itu dibaca lebih dari, berarti A lebih dari B, artinya nilai A lebih besar dari nilai B. Selanjutnya A kurang dari B, ditulis A kurang dari B, simbolnya itu ya sudut yang menghadap ke kiri, itu artinya A lebih kecil dari B. Selanjutnya A lebih dari atau sama dengan B, ditulis A lebih dari atau sama dengan B. Nah, sudutnya hadap ke kiri dan di situ di bawahnya ada garisnya, itu dibaca A lebih dari atau sama dengan B. Yang terakhir A kurang dari atau sama dengan B, ditulis lambangnya seperti itu. A kasih sudut menghadap ke kanan dan dikasih garis di bawah sudutnya itu B. Ya, berarti artinya A kurang dari atau sama dengan B. Di situ ada keterangan bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Diingat, bilangan positif itu berarti 1, contohnya bilangan negatif, contohnya negatif 1, berarti yang positif selalu lebih besar dari yang negatif, berarti 1 lebih besar dari negatif 1. Selanjutnya lawan atau biasa disebut dengan invert suatu bilangan bulat. Lawan bilangan A adalah negatif A. Sebaliknya, lawan negatif A adalah A. Di situ ya. Contohnya gimana, Bu? Contohnya lawan dari 5 adalah negatif 5. Nah, inverse dari negatif 3 adalah 3. Lawan dan inverse itu sama artinya.
Lawan 5 adalah negatif 5. Berarti kalau lawan negatif 5 adalah 5. Inverse dari negatif 3 adalah 3. Artinya kalau inverse dari 3 adalah negatif 3. Di sini ada contoh. Apakah kumpulan bilangan berikut adalah bilangan cacah? Di situ ada bilangan. Ya, bilangan berapa itu? Kalau dilihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilangan. Artinya itu 2.387.936. Lalu ada bilangan negatif 5.673.829. Lanjut, di situ ada 2.387.844 dan di sampingnya lagi negatif 273.829. Lalu urutkan bilangan tersebut dari nilai yang terkecil. Kalau yang terkecil berarti tadi ada penjelasan bilangan positif lebih besar dari negatif. Berarti di sini kalian pilih yang negatif ada 2. Ya, yang negatif ada 2, di situ pilih itu pasti lebih kecil dari yang positif. Yang terkecil yang mana? Nah, ini pembahasannya di sini. Kumpulan bilangan tersebut bukan merupakan bilangan cacah karena mengandung bilangan bulat negatif. Kalau tadi bilangan cacah dimulai dari 0 ke kanan, artinya bilangan cacah dari angka 0 ke bilangan positif semua, tidak ada bilangan negatif. Ya, di sini ada yang negatif, yaitu yang negatif 5673829 dan negatif 273.829 tadi itu. Dan tidak mengandung bilangan 0. Ya. Selanjutnya, bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif, tadi Ibu sudah bilang. Sehingga tuh yang positif lebih dari yang negatif bilangannya. Yang positif lebih dari yang negatif, ya. Otomatis yang terkecil itu yang mana? Otomatis yang terkecil itu ya dapat disimpulkan. Di situ dibaca, silahkan. Urutan bilangan dari nilai yang terkecil adalah negatif 5.673.829. Ini lebih kecil dari atau kurang dari negatif 273.829, lebih kecil dari 2.387.844 ya. Ini berarti yang terkecil itu ada di sebelah kiri dan semakin ke kanan semakin besar. Coba di situ diperhatikan lagi, kalau perlu dicatat dan dipahami lagi. Ya, kalau negatif itu lebih kecil dari bilangan positif. Baik anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silakan materinya dicatat, poin pentingnya dan dipelajari kembali. Selamat berlatih juga, kalau bisa kalian sambil baca buku paketnya atau sambil browsing di internet. Dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.